Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fil ula, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah nikmatnya sehingga bisa sama-sama kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang penuh dengan berkah dan manfaat untuk kita semua segenap kaum muslimin, yang dikarang oleh guru kami Al-Mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kitabnya sangat kecil dan manfaatnya sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab ini dalam ilmu fikih, yaitu kitab diberi nama oleh Sayyidil Habib dengan kitab Zahiratul Musyarrafah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kitab ini, mari kita bersama menghadiahkan Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk memahami apa yang akan kita baca dan apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum fid dharain lan qala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arkanuddin salasatun. Adapun rukun-rukun agama itu ada 3. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam, wal imanu, dan yang kedua yaitu iman, wal ihsanu, dan yang ketiga adalah ihsan. Jadi kita dalam beragama memegang agama Islam ini ada 3 pokok atau 3 fondasi yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu rukun agama kita ini yaitu Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Dan kita akan membahas satu persatu daripada rukun agama ini. Yang pertama, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang pertama ini wajib bagi kita semua untuk mengucapkannya dengan lisan kita, meyakininya dengan hati kita, dan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang syahadat ini. Dan syahadat penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu dua ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak sah Islam seseorang dia hanya bersyahadat, bersaksi bahwanya Allah adalah Tuhan dan dia tidak percaya dengan Rasulullah, maka batal Islamnya atau tidak dinamakan dia beragama Islam. Begitupun juga orang yang percaya dengan Rasulullah tapi cacat di dalam percayaannya kepada Allah juga tidak bisa dikatakan beragama Islam. Maka daripada itu, antara penyaksian bahwa Allah adalah Tuhan atau bahwa Tuhan kita adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu tidak bisa dipisahkan. Yang pertama wa iqamis shalah, dan yang kedua itu iqamus shalah, mendirikan salat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat itu yang kedua adalah salat. Dan salat ini bisa diartikan, berkata para ahli fikih, as-salatu luatan huwad du'a. Salat secara bahasa adalah doa.
Wal istilah, dan salat secara istilah yaitu aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Dan salat secara istilah yaitu setiap perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ghaliban pada umumnya. Pada umumnya orang salat, kenapa ada perbahasa yaitu secara umum pada umumnya? Karena umumnya orang sholat, orang yang normal, orang yang tidak ada kekurangan cacat suatu apapun, maka sholat yang dikerjakan sudah pasti diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jamaah rahimakumullah. Di situ ada sebagian saudara kita, saudara muslimin kita yang diberikan oleh Allah kekurangan. Mungkin kekurangan daripada tidak bisa berbicara atau bisu, atau kekurangan daripada kesehatan badannya, mungkin dia terkena lumpuh atau terkena stroke dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa sholat seperti orang pada umumnya, mengucapkan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jamaah rahimakumullah, itu rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dan sholat ini yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan atau mendirikan agamanya. Wa man hadamaha, dan barang siapa wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya itu sendiri. Maka daripada itu, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk memperhatikan salat kita semua, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan, apalagi kita abaikan dan lain sebagainya. Karena hukum orang yang meninggalkan sholat, ketika dia malas-malasan melaksanakan sholat, tidak mau untuk sholat karena malas, karena kelalaiannya, karena dan kekurangan lainnya, maka hukumnya ini, berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya, yaitu kitab syarah daripada kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Al-Abi Abdullah bin Husain bin Tahir, man taraka juhudan fahuwa kafir, wa man taraka kaslanan fahuwa fasik au munafik. Barang siapa yang meninggalkan salat karena dia tidak percaya tentang kewajibannya salat, maka dia dihukumi orang yang kafir. Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena malas untuk melakukan salat, karena dia enggan melakukan salat karena kemalasannya, maka dia dihukumi orang fasik, kata Imam Nawawi di dalam kitab syarahnya, ya, daripada kitab syarah Sulamut Taufik. Itu tentang pentingnya salat. Dan banyak sekali tentang dalil-dalil tentang salat yang mengajarkan kepada semua untuk memperhatikan salat kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang yang mukmin itu ada suatu waktu yang telah diwajibkan untuk melaksanakan salat tersebut. Jamaah rahimakumullah. Kemudian rukun Islam yang ketiga, wa ita'iz zakah. Rukun yang ketiga itu menunaikan zakat. Dan zakat ini salah satu juga rukun daripada rukunan Islam dan kewajiban kita seorang muslim untuk menunaikannya. Dan zakat ini terbagi menjadi dua. Ada zakat badan atau zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat mal yang harus dikeluarkan bagi orang yang telah sampai syarat dan nisabnya dan syarat-syarat yang lainnya. Maka bagi kita untuk mengeluarkan zakat kita, terutama zakat fitrah bagi kita. Dan zakat ini diartikan oleh para ulama, para ahli fikih mengatakan, az-zakatu huwa an-nama wa tathhir, yaitu adalah untuk mensucikan diri dan membersihkan diri kita. Dan secara wastilahan dan secara istilah, ikhraju min malin mahsusin biniyatin mahsusin fi waqtin mahsusatin atau kamagal. Dan zakat secara istilah yaitu mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat pada waktu tertentu dengan niat tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan pula. Itu tentangnya zakat. Kemudian rukun Islam yang keempat, wasaumu Ramadan, dan yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan salah satu rukun Islam dan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim untuk melaksanakannya. Puasa secara bahasa, kata para ahli fikih, as-saumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Wastilahan dan secara istilah puasa itu diartikan oleh para ahli fikih yaitu al-imsakum an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi,
yaitu menahan daripada segala bentuk perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya matahari atau terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu salah satu kewajiban kita, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Itu artinya kita menahan daripada lapar dan dahaga. Dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa, "Kamin sha'imin laisa lahul min ju'i laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka daripada itu, mari kita berpuasa dengan kualitas yang baik sehingga benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan puasa ini keutamanya sangat luar biasa. As-saumu junnatun. Salah satu hadis kata Rasul, puasa itu adalah menjadikan tameng buat kita semua, tameng buat menjaga diri kita, yaitu menjadi tameng atau penjaga diri kita daripada maksiat dan dosa, tameng daripada diri kita untuk menjaga daripada maksiat, daripada segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rukun Islam yang terakhir, wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Dan haji ini diartikan oleh para ahli fikih, al-hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah menyengaja. Wastilahan dan secara istilah, qasdul baiti biniyati linuski, menyengaja rumah Allah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ayo bersama kita tunaikan kewajiban haji kita untuk menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang muslim, orang yang Islam, seorang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah haji. Dan haji ini tadi sesuai dengan pengertian, yaitu kita menyengaja rumah Allah atau menziarahi rumah Allah dengan niat untuk ibadah. Kenapa dengan niat untuk ibadah? Dijelaskan oleh para ulama, karena ada sebagian orang, apalagi pada musim sekarang ini, ada kebanyakan orang kadang berangkat haji, niatnya lain, niatnya untuk berbelanja, untuk shopping dan lain sebagainya, untuk berbisnis, sehingga mereka daripada haji mereka tidak mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dari pengertian yang mengingatkan kita, ketika kita ibadah haji, ketika menjadi kita seorang pimpinan suatu travel dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita salah niat, perbaiki niat kita. Selebihnya kalau kita mendapatkan daripada keuntungan duniawi karena kita mengurus jamaah haji, itu adalah nilai plus atau keberkahan daripada ibadah haji kita sendiri. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tentang daripada rukun agama kita, yaitu al-Islam.